Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami, saya Maharati Marfu'ah dan saya Hanif Lutfi dalam serial Fikih 4 Madhab. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitri. Ya, karena kita lagi Ramadan ya. Dan sebentar lagi Idul Fitri. Dan khusus yang kita bahas adalah zakat fitri. Biasanya orang berdebat nih, bingung mau zakat pakai beras atau zakat pakai uang. Kita langsung masuk dari madhab Hanafi. Iya, karena kita nggak ketemu pembahasannya di kitab Bidatul Mujtahid. Biasanya kita mulai dengan kitab Bidatul Mujtahid, tapi karena kita belum ketemu pembahasannya, kita langsung ke madhab Hanafi. Memang kalau kita boleh sedikit singgung dulu, dari mayoritas ulama yang membolehkan hanya Hanafi saja, yang lain tidak boleh gitu. Kalau kita bisa baca dari madhab Hanafi, yang pertama dari kitab Al-Mabsut karya Imam As-Sarakhsi qala, beliau berkata, fa'in aqta, ketika orang itu memberikan qimatal hintoh, seharga gandum, jaza indana, maka itu boleh, maksudnya tidak diberikan gandum tapi harganya ya berarti uangnya menurut kita. Li'annal mu'tabara, karena yang dianggap di dalam pembayaran itu husulul ghina, hasilnya atau sampainya hina itu tidak butuh atau cukup. Maksudnya cukup itu orang yang minta-minta, di hadis yang ada itu kan, cukupkanlah mereka di hari ini biar tidak minta-minta lah. Kalau udah dikasih seharga gandum kan udah cukup, maka ini sudah cukup. Wa dzalika yahsulu bil qimah, dan itu sudah cukup dengan memberikan harga dari gandum itu, kama yahsulu bil hintoh, sebagaimana cukup diberikan gandum. Ini dari madhab Hanafi yang pertama dari kitabnya Imam As-Sarakhsi, yaitu Al-Mabsut. Kemudian yang kedua dari madhab Hanafi disebutkan wad-darahim, dan dirham, berarti ya uang di zaman itu, aula minat dakik, lebih utama, lebih bagus. Bahkan ini tidak hanya cuma boleh tapi lebih bagus daripada dakik. Dakik itu sudah menjadi tepungnya. Fimayur wa an Abi Yusuf, dari riwayat Abu Yusuf, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Wa huwa ikhtiyarul faqih Abi Ja'far, ini adalah pilihan dari al-faqih Abu Ja'far rahimahullah, li'annahu atfa'al hajah, karena ini lebih mencukupi kebutuhan, wa ajal bihi, dan lebih cepat dalam madhab Hanafi. Maka di Indonesia ini lebih mirip di sini, orang itu lebih cepat dikasih uang dan juga lebih cepat untuk diberikan. Wa Abi Bakar Al-Amash, tapi dalam riwayat dari ulama Hanafi yang lain, Abu Bakar Al-Amash itu menyebutkan tafdilul hintoh, lebih utama gandum, li'annahu, karena apa? Ab'ad minal khilaf, karena tidak ada perdebatan di antara para ulama. Fit dakik wal qimah, karena dakik atau sudah jadi tepungnya itu dan juga sudah ada uangnya atau jadi uangnya itu, khilafus Syafi'i, ada perbedaan pendapat, salah satunya dengan ulama Syafi'i. Kita lanjut ke madhab kedua, yaitu madhab Maliki. Kita baca dari kitab Al-Ishraf ala Nukat Masailil Khilaf. La yajuzu ikhrajul qimah, tidak boleh mengeluarkan harga atau mengeluarkan uang fi zakat, di dalam membayar zakat. Selanjutnya kitab kedua yaitu kitab Al-Mudawwanah karya Imam Malik sendiri. Wala yujzi'ur rajula an yu'tiya makana zakatil fitri 'aradan minal 'urud. Jadi tidak sah seseorang itu memberikan zakat fitri berupa uang. Aradan minal 'urud ya, uang dari segi bentuknya apapun itu. Ini dari dalam madhab Maliki. Berarti madhab Maliki nggak boleh ya? Iya. Bagaimana dengan madhab Syafi'i? Ya, kita bisa baca, paling tidak kita dengar bacaan atau pembacaan dari kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan qad zakarna, kita telah sebutkan, anna madhabana, sesungguhnya madhab kita, madhab Syafi'i, annahu la yajuzu, sesungguhnya tidak boleh ikhrajul qimah, mengeluarkan nilai dari fi syai'in minaz zakawat, dari beberapa zakat. Wa bihi qala Malik wa Ahmad wa Dawud, ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga Dawud Az-Zahiri, termasuk zakatul fitr. Tapi kalau kita lihat juga di dalam kitab madhab Syafi'i juga, memang
Fala yuji'u juga disebutkan tidak sah min ghairi wali bikuti mahalil mu'addi, tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali dari kebiasaan makanan pokok tempat orang yang melaksanakan zakat itu. Maksudnya kalau aslinya orang itu makanannya itu roti, kok berada di Indonesia, maka mengeluarkannya ya sesuai dengan berada di mana dia itu. Wala min ghalibi kuti mahalil mu'addi au kutihi. Ini disebutkan juga tidak boleh selain dari makanan yang biasa, apalagi termasuk juga dari uang dari yang dikeluarkan. Oke, ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita lanjut ke mazhab Hambali dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Walana, dan bagi kami, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam farada shadaqatal fitri ajnasan ma'dudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri berbagai jenis gitu. Falam yajuz al-udul anha, dan tidak boleh berpaling darinya. Kamalau akhrajal qimah, sebagaimana kalau mengeluarkan qimahnya, harga atau berarti uang. Uangnya ya tidak boleh, karena Nabi menyebutkan satu sok dari ini, satu sok dari ini, satu sok dari ini. Ya berarti harganya nggak boleh karena disebutkan macamnya. Oke, ini dalam mazhab Hambali. Sekarang kitab kedua dari mazhab Hambali yaitu kitab Al-Insaf. Wala yajuzu ikhrajul qimah, dan tidak boleh mengeluarkan harga atau uang. Wahadzal madhabu mutlaqan, dan ini adalah pendapat dalam madhab ini secara mutlak, akni sawaun kana sama hajatun amla, baik di sana tuh ada hajah, ada kebutuhan terhadap uang atau tidak, limaslahatin aulak, ada maslahat atau tidak, al-fitratu wa ghairuha, baik zakat fitri atau yang lainnya. Wa alaihi aktsarul ashab, dan ini adalah pendapat kebanyakan pengikut madhab Hambali. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu mazhab Zuhri, kita bisa baca dari kitabnya. Wala yujzi'u ikhraju ba'di sya'iran wa ba'di tamron, dan tidak sah mengeluarkan zakat fitri itu setengah-setengah, setengahnya gandum dan setengahnya kurma, itu enggak boleh. Wala tujzi'u qimatul aslan, dan tidak sah mengeluarkan harta, maksudnya uang. Seharga gandumnya itu nggak boleh gitu. Ini berarti kalau kita bisa simpulkan ya, mayoritas ulama itu tak boleh kecuali mazhab Hanafi. Makanya kalau di Indonesia ya agak dilematis ya, Hanafi boleh tapi yang nggak boleh Syafi'i. Tapi ya itulah perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan. Saya Hanif Lutfi dan saya Maharati Marfu'ah. Undur diri, kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.